Selamat sore saudara yang berkenan menyatu dengan Tuhan lewat sapaan firman-Nya. Saya ajak saudara berteduh hati dan pikiran, bersikap aman, nyaman dan tentram untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, dengan penuh sikap yang aman, nyaman dan tentram, kami menyisihkan waktu kami walaupun hanya sebentar, disapa oleh firman-Mu. Berkuasalah Tuhan menguasai hati pikiran kami. Berkuasalah Tuhan memberikan hikmat buat kami menangkap pesan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yunus 2 ayat 1 dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu. Demikian firman Tuhan. Aneh, sekarang diperlihatkan Yunus dalam perut ikan. Kenapa? Dan kedua, apakah mungkin orang masuk dalam perut ikan dan hidup malah bisa berdoa? Ya, demikian kita imani bahwa Yunus ini berada di perut ikan dan dalam kondisi yang hidup. Imannya cerdas, pikirannya cerdas. Bagaimana ini kira-kira kisah keberimanannya? Kita merujuk kepada firman Tuhan. Mungkin kemarin atau kemarin dulu, bahwa Yunus adalah orang yang berkepribadian yang sangat eksklusif, yang menekankan tentang keyahudian, dan dia diperintahkan supaya pergi menyampaikan berita penindasan, berita kekerasan kepada orang Asyur, supaya mereka dengan cara itu bisa bertobat. Tapi dia tidak mau. Ada rasa takut, tapi mungkin juga ada merasa enggan, karena dia menganggap itu bukan umat Allah, bukan sesuku, bukan semarga, bukan satu arah kehidupan dari awal dengan dia. Asyur yang sekarang adalah Irak, dulu adalah ibu kota daripada Asyur. Asyur itu ibu kotanya Niniwe, dan Yunus tidak mau pergi ke sana, dan dia mengambil tiket masuk ke kapal laut, dan dia pergi ke Tarsis, berlawanan arah dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Fatal sekali apa yang dia lakukan. Saudaraku yang kekasih, orang yang melakukan fatal dari kehendak Allah akan dikecam bahaya maut. Alhasil kapal yang ditumpangi ke Tarsis harus mengalami guncangan laut yang luar biasa. Alhasil dia dituduh sebagai penyebabnya. Alhasil sebelum dia dituduh sebagai penyebab, mereka membuat satu undi, dan ternyata undi itu jatuh kepada Yunus, dan dialah menurut iman mereka ketika itu sebagai penyebab malapetaka yang sebentar lagi akan menghanguskan kapal yang ditumpanginya. Daripada semua berbahaya, mereka bersepakat Yunus harus dibuang. Tapi Tuhan menampakkan kuasa-Nya mengasihi Yunus, memberikan keampunan. Yunus ditelan oleh ikan, dan dalam ikan itu dia berdoa. Itulah tes firman Tuhan pada saat ini. Dalam suasana perut bahaya, kalau kita memanfaatkan bahaya itu untuk berdoa, berkonsentrasi kepada Allah, Allah memberikan saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, apabila dalam kesesatan, dalam bahaya, tetaplah berdoa kepada Allah. Dan kalau menyadari bahwa tindak tanduk kehidupan kita itu dalam bahaya, robah cara berpikir, robah cara hidup, penataan emosional, penataan iman, penataan sosial, penataan ekonomi, dan semuanya rubah. Dan tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Yunus sadar bahwa Tuhan menghendaki dia harus pergi ke Niniwe, bukan ke Tarsus. Alhasil ikan memuntahkan dia sampai di Niniwe, sampai di Asyur, dan dia tanpa teding aling-aling memberitakan tentang apa yang harus mereka alami di sana. Dan ternyata orang yang ada di Niniwe sangat tanggap menerima berita penghukuman yang dikatakan oleh Yunus. Mereka bertobat. Saudaraku yang kekasih, ada media, ada orang, ada figur yang dirindukan, yang dipakai Tuhan menyampaikan berita pertobatan walaupun dengan ancaman.
Karena itu jikalau saudara yang dipilih oleh Tuhan, jangan takut. Bersama Tuhan kita senantiasa diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa memakai kami menyampaikan rencana dan tujuan Tuhan yang senantiasa memakmurkan, membahagiakan umat. Jadilah demikian, dan kami ambil bagian di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.